Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemi, kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum sederhana mengenai larutan asam basa yang ada di sekitar kehidupan kita. Simak videonya ya. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah gelas beker yang berisi larutan amonia, larutan asam cuka, larutan sabun, dan larutan garam, juga kertas lakmus merah dan biru, dan indikator pH asam basa. Prosedur kerja yang pertama adalah menyiapkan segala jenis larutan yang akan diuji. Kemudian yang pertama kita coba sabun, di mana sabun ini akan diujikan dengan kertas lakmus yang berwarna biru, kemudian dicelupkan dan menghasilkan warna biru. Tidak ada perubahan pada kertas lakmus tersebut. Kemudian yang kedua adalah larutan garam, di mana kertas lakmus biru akan dicelupkan ke dalam larutan garam tersebut dengan menghasilkan warna biru juga. Larutan yang ketiga adalah asam cuka, di mana lakmus biru akan berubah menjadi merah ketika dicelupkan, di mana hal ini menunjukkan bahwa asam cuka bersifat asam. Selanjutnya adalah larutan amonia, di mana kertas lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan amonia tidak mengalami perubahan atau tetap berwarna biru. Prosedur kerja yang kedua adalah menyiapkan kertas lakmus merah yang akan diujikan ke 4 larutan tersebut. Larutan pertama yang akan diujikan adalah sabun, di mana ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan sabun akan berubah menjadi warna biru. Hal ini menunjukkan bahwa larutan sabun bersifat basah. Yang kedua adalah larutan garam. Ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan garam, maka akan menghasilkan warna biru. Kemudian yang ketiga adalah larutan asam cuka, di mana ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam asam cuka, lakmus merah tetap berwarna merah yang menunjukkan bahwa asam cuka bersifat asam. Kemudian yang terakhir ada larutan amonia. Ketika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan amonia, maka berubah menjadi warna biru yang menunjukkan bahwa amonia bersifat basah. Yang ketiga yakni menggunakan kertas indikator pH. Siapkan kertas indikator, kemudian siapkan larutan. Yang pertama kita menggunakan larutan sabun, dan kertas indikator dimasukkan ke dalam larutan sabun. Agar mengefisiensi waktu, kita celupkan satu persatu kertas indikator ke dalam larutan, baru kemudian kita ukur pH-nya. Yang kedua menggunakan larutan garam, dan yang ketiga menggunakan larutan asam cuka, dan yang keempat menggunakan larutan amonia. Baru mencocokkan pH indikator yang telah diuji ke bagian belakang kotak pH indikator tersebut untuk mencocokkan pH, di mana larutan sabun menghasilkan pH 8, larutan garam menghasilkan pH 10, larutan asam cuka menghasilkan pH 4, dan larutan amonia menghasilkan pH 11. Kesimpulan, yang pertama, pada penggunaan lakmus biru, larutan yang berubah warna menjadi merah yaitu asam cuka. Larutan yang tetap memberikan warna biru yaitu sabun, garam, dan amonia. Yang kedua, pada penggunaan lakmus merah, larutan yang menunjukkan perubahan warna biru yaitu sabun, garam, dan amonia. Larutan yang tetap memberikan warna merah yaitu asam cuka. Yang ketiga, pada penggunaan kertas indikator pH,
Larutan sabun memiliki pH 8, larutan asam cuka memiliki pH 4, larutan amonia memiliki pH 11, dan larutan garam memiliki pH 10. Dan yang terakhir, larutan garam menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori karena seharusnya pH yang didapatkan netral yaitu sama dengan 7. Hal ini dapat terjadi karena adanya kontaminan pada bahan yang digunakan atau alat praktikum yang kurang steril.